Halo sahabat Benny, selamat datang di podcast Beneran Indonesia episode yang keempat. Perkenalkan, aku Slaris, aku akan jadi host untuk episode kita kali ini. Dan seperti episode-episode sebelumnya, podcast kita kali ini dilakukan dengan jarak jauh. Nah, di podcast kita kali ini, kita udah kedatangan nih dua kakak yang gak kalah keren dari episode sebelumnya. Keren-keren banget kakak ini, kita langsung sambut aja ya. Ada Kak Alfa dan Kak Raisa. Hai, halo. Welcome back nih ya Kak ya. Nih Kak Alfa dan Kak Raisa yang sama balik kan? lagi ya. Dari episode kayaknya sebelumnya. sama deh. Tadi ganti baju bentar. So welcome back Kak, thank you banget udah kasih waktu lagi buat main-main ke podcast Beneran Indonesia. Apalagi nih kita rekamannya kan dari masing-masing nih Kak, pasti Bener banget. setting alat, siapin laptop, handphone dan sebagainya. Thank you banget ya Kak. Nggak apa-apa demi adik-adik. Yuk, Kita rela. sama-sama. Gimana nih Kak kabarnya? Kabar baik, sehat. Masih sehat? Masih sehat? Masih sehat ya Pak ya? Tetap sehat lah. Yoi. Sehat. Nah teman-teman, di episode sebelumnya kita juga udah ngobrol nih sama Kak Alfa dan Kak Raisa. Di episode sebelumnya kita ngobrolin tentang gimana sih waktu Kak Raisa dan Kak Alfa tuh milih jurusan kuliah, milih kampus dan kehidupan seputar kampus mereka. Nah di episode kali ini kita mau maju ke depan nih. Kita akan ngomongin transisi dari masa kuliah ke dunia pekerjaan. Oh, Gitu ya Kak Alfa dan Kak Raisa ya. bener banget, Riz. Ya, boleh Oke. banget. Nah buat teman-teman yang belum dengerin episode sebelumnya, pause dulu episode yang ini, langsung dengerin episode yang sebelumnya dulu supaya Biar makin nyambung mantap ya, Riz. biar lebih asik kayak gitu. Dan aku akan tetap kenalin lagi Kak Alfa dan Kak Raisa ini siapa sih? So Kak Alfa ini adalah alumni dari Fakultas Teknik jurusan Teknik Fisika dari Universitas Gajah Mada PTN yang ada di Yogyakarta, dan sekarang Kak Alfa udah bekerja di salah satu perusahaan swasta yang ada di Jakarta ini di IBM ya Kak Alfa ya? Ya, bener. Nah, Kak Alfa di IBM sebagai Business Transformation Consultant. Bener Kak Alfa ya? Ya, bener. Ini siapanya Transformer Kak? Saudaraan beda bapak kali ya. Keren banget ya namanya. Nah, yang kedua, Kak Raisa ini merupakan alumni salah satu perguruan tinggi kedinasan yang ada di Indonesia, yaitu STIS atau Sekolah Tinggi Ilmu Statistika. Dan sekarang Kak Raisa bekerja di Badan Pusat Statistik. Benar ya Kak Raisa ya di BPS ya Kak? Benar sekali Kakak Saris. Oke, so selamat datang lagi. Thank you banget buat Kak Alfa dan Kak Raisa udah main bareng lagi nih. Nah, Kak Alfa dan Kak Raisa kayak episode sebelumnya, masih ingat nggak Kak kita main kemarin? Pernah nggak pernah? Never have I ever. Kalau nggak salah. Wih, Iya, Kak iya. Raisa 100. Langsung Wah, sebutin 70 aja, namanya loh, Seneng dong keren-keren. saya. Apa kalah berarti ya? Enggak ya? Oh, Itu bukan permainan itu kita game. sekarang, nggak ada yang. Tuh kan. Nah, kita sebelum ngobrol lagi, kita mau main juga nih Kak Alfa dan Kak Raisa. Kita mau main mirip-mirip kayak kemarin, tapi nggak sama. Namanya This or That. Ini atau itu. So, nanti aku akan kasih beberapa kata. Aku akan sebutin dan Kak Alfa dan Kak Raisa tinggal pilih mana yang kakak pilih. Misalnya aku sebutin A dan B. Kak Alfa dan Kak Raisa tinggal pilih A atau B kayak gitu. Sebutin bareng-bareng boleh. Siap. Gampang ya Kak? Gampang kayaknya. Oh, nggak pakai this and that gitu maksudnya? Nggak. Kita ngomongin yang lu bilang aja. Gue harus bilang A diulang. misalnya gitu. Ya, betul. Oh, Oke. Oke. Kayak misalnya kucing atau anjing, tikus kan salah, kucing atau anjing. Iya, iya. Gitu. Oke, kita mulai yang pertama ya Kak ya. Siap. This or that. Buku atau film? Film. Film. Oke, wow. Kalau film favorit apa sih Kak? Waduh. Banyak banget deh. Avenger Endgame. Wow. Shawshank Marvel. Redemption. Wow, ini old school banget ya. Tua, udah. Tua banget ya, wow. Masa old school Itu kayaknya aku belum lahir kan filmnya keluar. Udah Harry ya. Sama aku. Please. Oke. Nanti kita review bareng filmnya.
Oke, disordered yang kedua, kerja di rumah atau di kantor? Di Kantor. rumah. Wow. Terjadi persaingan yang sengit, saudara. Nih mungkin Kak Reza nih kenapa nih Kak? Kalau di rumah? Nggak tahu ya, kenapa gue sih ngerasa lebih fokus kalau di rumah. Nggak tahu kenapa. Kalau Kak Alfa? Gue kalau di rumah tuh sepi, nggak bisa ketemu banyak orang, menderita gue. Orang apa orang? Ajak main anak kamu. Social distancing, Pak. Nggak boleh. Disordered yang ketiga. Komuter lain atau Transjakarta? Komuter lain. Transjakarta. Wow, oke. Beda terus. Nggak apa-apa. Indonesia itu beragam, jadi beda. It's okay. Oke. Lanjut ya, disordered yang berikutnya. Gunung atau pantai? Gunung. Gunung. Weh, akhirnya sama. Kenapa gunung nggak? Adem. Oke, aduh. Kalau Kalva? Banyak tanaman. Kan teman-teman saya banyak juga kan tanaman Kayak liar. anak SD ya jawabannya. Eceng gondok ada kok. Pantai nggak ya? Oke, ntar kita naik gunung bareng. Oke, berikutnya disordered. Mie goreng atau mie kuah? Mie goreng. Kuah. Wow. Ini kayaknya nggak usah dibahas, panjang nanti. Nggak penting juga sih. Lanjut ya. Disordered yang berikutnya adalah film komedi atau horor? Komedi. Oke, jelas lah ya kayaknya. Iya. Berikutnya disordered martabak manis atau asin? Asin. Manis. Wow. Sumpah ya beda terus. Emang harus sama ya dia? Intinya kalian kayaknya nggak bisa jalan bareng deh ya. Makanan lain, naik transportasinya lain, mie gorengnya Iya lain. nih kayaknya. Cuma nonton komedi doang tadi bisa bareng. Habis itu Iya, jalan pisah masing-masing ya. Terakhir. Ini agak politis ini tapi kita nggak apa-apa lah. Kan podcast nih. Ya, Duh. boleh lah ya. Nggak enak perasaan gue. Disordered, bubur diaduk atau nggak diaduk? Nggak diaduk. Aduk kan. Hei, bubur itu Wah. harus diaduk Aduk. biar lebih nikmat. Iya. Diaduk. Melempam-melempam gitu Ruwet masih nanti. kerupuknya. Nggak Iya. enak. Nggak bisa dihitung ya Kak, kayak pakai fisika gitu ya pergerakan. Iya, patternnya nggak kelihatan. Patternnya. Pattern. Oke, thank you Kak Alfa dan Kak Raisa. Semoga nanti meskipun kita beda nih pilihannya tetap bisa main bareng ya. Jadi gitu ya episode 4 Pasti ya. dong. Terima Iya. kasih. Enggak ya? Oh bukan. Bukan dong, tadi kan Oh, bukan. kita lanjut nih Kak dari episode sebelumnya. Sekarang kita mau ngomongin transisi dari masa-masa kuliah ke masuk ke dunia kerja nih Kak. Sip. Gitu. Seru kayaknya. Yap. Nah, Kak Alfa ini dari jurusan teknik fisika lalu bekerja di sebuah perusahaan swasta di IBM. IBM ini perusahaan apa ya Kak? Tech company atau apa ya? Iya, mungkin kalau gue jelasin singkat, IBM ini tech company. Dia salah satu atau mungkin satu-satunya ya tech company paling tua di dunia. Jadi umurnya sekarang tuh udah 106 dan dia masih bisa survive dari zaman ke zaman kayak gitu. Meskipun produknya berubah ya. Dulu kalau orang sekarang sih, anak sekarang sih pasti nggak terlalu tahu karena ya produknya itu mostly untuk enterprise atau untuk perusahaan-perusahaan gede gitu. Dulu tuh kalau orang-orang dulu mungkin dia tahu ada ATM, ada mesin ketik itu IBM produksi itu, bahkan ada laptop juga. Cuman sekarang lebih ke service bentuknya software atau hardware untuk server kayak gitu. Teknologi banget ya Nika ya? Iya, teknologi banget sih. Nah, cuman kan Kak Alfa nih dari jurusan teknik fisika ya? Iya. Nah, tiba-tiba masuknya ke IBM nih. Terus kalau Kak Raisa dari Sekolah Tinggi Ilmu Statistik dan Iya, sekarang bekerjanya di BPS. Ini kayaknya mau nggak mau ya Kak Raisa ya. Cuman nanti kita mau dengar nih kira-kira kayak gimana sih transisinya dari waktu masa kuliah ke dunia kerja. Nah, kalau dari Kak Alfa gimana nih Kak? Dari teknik fisika tiba-tiba masuknya ke tech company gini Kak? Emang nyambung ya Kak?
Oh, kalau dibilang nyambung sih enggak, ada sih irisannya sedikit tapi enggak terlalu banyak. Dan gue di IBM kan sebenarnya meskipun namanya Business Transformation Consultant, gue lebih fokus ke big data sih, jadi terkait dengan data. Dan itu emang bener-bener beda sama teknik fisika. Tapi balik lagi sebenarnya kalau ngomongin data ya di teknik fisika dimanapun itu data tuh di mana-mana. Jadi yang gue pakai sebagai apa ya istilahnya dasar atau fondasi gue bisa kesana itu adalah ya gimana kita dulu misalnya di jurusan dulu kita ada praktikum kan. Nah, ada praktikum, terus kita dapat datanya tuh data eksperimen. Nah, dari situ kan biasanya yang skill yang perlu dikembangkan ya terkait misalnya curiosity-nya. Kita butuh tahu kenapa fenomena ini terjadi atau apa penyebabnya. Nah, di bagian yang sekarang pun sama, prinsipnya kayak gitu juga. Dan bedanya paling teknik-teknik pengolahannya aja sih. Kalau dulu spesifik paling pakai Excel kayak gitu. Sekarang skalanya lebih besar kayak pakai database, bahkan big data sendiri itu tadi. Jadi secara transisi lebih banyak ke hard skill untuk pakai alat atau tools yang ada di kerjaan sekarang sih. Tapi secara konsep berpikir untuk kita memahami data dan mengolah data itu menurut gua dari kuliah kita udah dikasih basic itu sih. Oke. Tapi kalau sebelumnya nih Kak, waktu masih kuliah, kebayang nggak sih Kak kira-kira kerjanya akan di tempat seperti apa? Atau emang ada spesifik nggak sih kalau dari teknik fisika harusnya ke sini nih? Kayak gitu. Ya. Jadi ya kalau dibilang kebayang sih pasti enggak ya. Karena gini, di teknik fisika itu kalau idealnya ya, ideal banget itu setelah lulus dia jadi ahli instrumentasi. Jadi instrumentasi itu gampangnya adalah alat-alat yang dipakai di pabrik atau di pabrik lah kebanyakan untuk mengoperasikan atau memonitoring alat-alat beratnya gitulah dan kontrol gitu kan. Nah, dan di teknik fisika sendiri waktu itu yang paling lumayan populer dan bisa dibilang gajinya banyak lah ya, itu kebanyakan mereka lari ke oil and gas. Jadi instrumentasi di oil and gas. Nah, sialnya adalah gua itu pada 2013 atau 14 itu oil and gas lagi jatuh-jatuhnya tuh. Lagi jatuh-jatuhnya. Gue tahu banget. Terus ditambah lagi ternyata setelah gua kuliah kayaknya waktu itu kan udah ada kayak apa ya? Kunjungan ke pabrik gitulah intinya. Terus gue melihat, aduh, kayaknya nggak enak nih kerja panas-panas, terus debu di mana-mana kayak gitu. Kayaknya bukan gue banget gitu. Kayaknya gue tuh cari yang kerjaan di ruangan dan terlihat nyaman gitulah. Nah dari situ gue mulai shifting tuh waktu mau nyari kerjaan. Dan gue waktu itu melihat bahwa dunia digital tuh makin berkembang dan ya waktu itu apps sudah mulai keluar lah, dan dari situ gue lihat kayaknya ya ini bagian yang cukup menguntungkan kalau misalnya gue nggak bisa andalin lagi misalnya oil and gas kayak gitu dan gue nggak suka pabrik, kayaknya tech company salah satu option yang oke juga. Meskipun pada saat itu gue juga mendaftar ke perusahaan yang di luar tech company juga yang sesuai teknik fisika, tapi gue mengusahakan untuk ya sebisa mungkin nggak yang di bagian kontrol atau monitoring di site lah kayak gitu. Nah, kalau untuk Kak Raisa nih kan dari sekolah dari STIS atau perguruan tinggi kedinasan nih, yang mana yang kayak Kak Raisa bilang kemarin bekerjanya sudah pasti akan di instansi pemerintahan tertentu. Betul. Nah, kayaknya nih ibaratnya suratan takdirnya sudah jelas banget ya. Dari ini ya kuliah ya. Iya, kayak cuman realitanya waktu itu kayak gimana ya Kak? Apakah Kak Raisa punya pilihan atau gimana tuh? Jadi mungkin kita sama-sama satu angkatan gue dan senior sama junior gue, mungkin kita mencicipi perkuliahan yang sama gitu. Tapi saat penempatan kerja, semua individu tuh beda-beda banget, Pak. Jadi di gue ini sedikit ya, ngejelasin sedikit. Kalau di STIS sendiri, gue nggak tahu PTK lain, makin tinggi IP lo bakal ditempatkan di kalau 10 besar di pusat. Kalau yang IP makin tinggi, lo bakal punya
hak untuk memilih lebih daripada teman-teman yang IP-nya ngepas gitu. Agak menyedihkan ya, ada strata ya. Iya gitu. Gue Ada kasta Arya sama gue kaum mediocre bapak-bapak. Jadi gue kurang banyak pilihan kemarin. Gitu ya. Jadi mediocre juga manusia kan? Ya bisa selalu Laris. Jadi Rocker gini. juga manusia maksudnya. Ya, oh gitu. Ya, udah bubar. Oke. Jadi kalau di STIS, gue nggak tahu PTK lain ya. Buat 10 besar di setiap jurusan itu mereka berhak di BPS pusat penempatannya gitu. Nah, kalau yang di luar itu bersaing lagi menurut IPK masing-masing. Jadi BPS itu bukan cuma pusat. Sekarang kan gue di pusat. Ada juga BPS provinsi, BPS kota, BPS kabupaten. Seperti itu. Jadi ada 4 jenis BPS gitu. Nah, kuota BPS mana yang buka itu tergantung sama Kemenpan RB, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hafal. Jadi tergantung mereka memberikan kuota dengan perhitungan-perhitungan tertentu. Nah, tidak setiap provinsi atau kabupaten kota yang buka setiap tahunnya. Seperti itu. Jadi kami akan misalnya gini lah, kuota BPS Kota Medan katakan buka nih. Nah, kuotanya cuma 2 orang. Gue sama Alfa katakan. Nah, Alfa IP-nya lebih tinggi dari gue dan gue tahu dia pengen ke Medan. Ya udah mundur aja gue mending. Oh, sadar Gitu. diri ya, sadar diri ya. Sadar diri, iya. Sorry, misalnya kuota Medan cuma 1, kok 2 sih. Iya, misalnya kuota Medan cuma 1, ada gue dan Alfa lebih tinggi IP-nya dari gue, dan gue tahu Alfa merencanakan untuk pilih ke situ. Nah, jadi ada hal-hal kayak gitu yang jadi momok banget untuk setiap angkatan di STIS sendiri, termasuk angkatan gue. Nah, gue nggak ngerti kenapa ya. Jadi waktu di angkatan gue, yang biasanya itu kuotanya itu lumayan rata, Indonesia Barat, Indonesia Tengah, dan juga Indonesia Timur. Di angkatan gue, Indonesia Timurnya jauh lebih banyak daripada Indonesia Barat dan juga Tengah. Seperti itu, mungkin pemerintah punya kebijakan untuk membangun Indonesia Timur. Nah, itu berimbas juga ke kuota penempatan lulusan STIS. Nah, akhirnya teman-teman yang IP-nya tinggi-tinggi itu mereka milih Sumatera kan, Sumatera, Jawa segala macam gitu. Jawa nggak buka, sorry, kemarin nggak buka. Nah, gue yang IP-nya cukup makan ini ya, buka tuh kemarin. Gue udah amin aja deh nggak pulang ke daerah Medan dan sekitarnya gitu. Gue milih Balikpapan kemarin. Ada tiga kemungkinan, ada 3 pilihan, sorry. Nah, Balikpapan itu lumayan jadi pilihan sih kemarin karena ya lumayan barat segala macam. Gue tangan kosong banget nih kemarin. Udahlah, dengan kekuatan bulan gitu ngisi gitu kan. Visi Balikpapan sama 2 lagi gue lupa, tapi 3-3-nya itu barat gitu kan. Nggak tahu diri anaknya. Nggak lolos kan, nggak lolos. Akhirnya orang-orang kayak gue yang nggak terpilih pilihannya ditaruh ke daerah yang tidak ada peminatnya. Akhirnya di tahun 2016 gue ditempatkan di Papua. Wow. Mantep banget ya. Tapi masih sesuai mimpi lo kan sebenarnya. Lo kan pengen keluar dari Medan tuh. Nah itu. Sebenarnya nggak ada yang salah sebenarnya. Itu sebenarnya yang gue gimana ya, dijawab sama Tuhan sih doa gue, tapi terlalu dijawab gitu. Jadi gue rada-rada zong gitu sih kemarin. Jadi kalau dibilang gue lumayan kasus yang tidak wajar untuk gue ceritakan di sini mungkin ya, tentang gimana transisi dari kuliah ke kerja. Karena transisi yang gue alamin adalah berdamai sama situasi, lebih ke personal gue, gimana untuk menghadapi culture shock sama Papua, gue nggak tahu. Dan Papua gue itu, bahkan gue nanya sama teman-teman gue yang di Jayapura, tahu Kabupaten Paniai nggak? Itu nggak pada tahu apa gitu. Dan saat gue browsing Paniai gitu, yang nongol itu adalah, aduh gue nggak enak sih, pokoknya nggak sesuai sama ekspektasi gue gitu. Pedalaman banget kali ya kayak. Pedalaman banget, ini tempat apa gitu loh. Dan ya gitu, jadi gue lebih ke
2016 itu kuliah ke kerja itu titik terendah di hidup gue, malah kayak gitu sih. Okay. Menarik ya. Soalnya teman-teman gue yang dulu KKN juga di Papua, rata-rata mereka ceritanya paling banyak karena paling susah sih. Paling banyak penyesuaian juga kali ya. Iya, bahkan ada yang hampir kayak semacam di demo warga sekitar gara-gara salah tempat gitu. Jadi sampai ada yang bawa parang, temen gue udah deg-degan banget itu. Iya. Serem banget sih. Karena di sana ya culture shock. Jadi hal yang tabu di kita di mereka normal, yang normal di mereka tabu di kita itu biasa sih menurut gue. Setiap daerah pasti sama gitu. Tapi buat gue yang latar belakangnya Sumatera banget gitu, lahir gede Medan, merantaunya pun ke Jakarta gitu. Saat gue harus ke Papua yang pedalaman, waduh, gitu sih. Udah bukan tantangan lagi ya. So berarti kalau di STY sendiri pilihan-pilihan seperti itu justru dimulai di kampus ya Kak, maksudnya prestasi kita di akademis itu akan menentukan penempatan kita berikutnya. Betul. Entah itu semakin ramai atau di pusat kota ataupun semakin ke pedalaman gitu ya. Lebih ke lo akan diprioritaskan di pilihan lo kalau misalnya IPK-nya lebih tinggi kayak gitu sih. Tapi lu tahu nggak sih dulu maksudnya hal kayak gitu? Nah, plot twist Pak, di angkatan gue doang yang timurnya gede. Banyak ya tadi. Iya, karena kan gue kan 2011 ya. Nah, yang 2010 itu yang asal Medan katakan itu ya paling ke kabupaten yang 3 jam dari Medan atau 4 jam dari Medan. Anomali ya. Yang deket-deket situ ya paling banter mungkin ke ya daerah Palembang atau Lampung kayak gitu, atau Kalimantan lah katakan, istilahnya yang masih gampang gitu untuk akses pulang kampung gitu. Jadi mungkin angkatan gue kejadian luar biasa gitu. Soalnya kan kalau kita ingat dulu itu periode pertamanya Pak Jokowi kan, dan memang beliau sangat fokus pembangunan Indonesia Timur kan. Make sense sih. Banyak ekspansi daerah sih sepertinya kayak gitu ya. Kalau lihat bigger picture-nya itu bagus sih. Di gue-nya yang. Nah nih menarik banget nih Kak Raisa bahkan ditempatkan berapa lama Kak di Papua Kak? 3 tahun. 3 tahun. Lama banget sih. Itu masa kerja gue sekarang itu. Dari lulus pertama ditempatin langsung di Papua dan itu selama 3 tahun. Wow. 3 tahun. Banget. Kalau mungkin ada satu kata nggak Kak yang bisa menggambarkan pengalaman 3 tahun di sana Kak? Mukjizat itu dong. Mukjizat ya, wow. Iya, mukjizat sih. Itu kenapa tuh Kak? Wah, macam-macam Riz, Pak. Kayak apa ya? Soalnya kalau kayak Alfa itu kan lebih ke teknis ya. Gua nggak cocok kayaknya di tempat yang panas. Gua kayaknya lebih ke yang office segala macam. Gue tuh lebih ke apa ya? Struggling moment gitu. Kayak gue yang ya ada kepikiran nih baygon lucu nih gitu-gitu pasti ada gitu, jujur. Waduh, stres banget ya. Karena gini, background gue kan gue anak perempuan dan gue anak tunggal gitu. Itu yang bikin gue lumayan, dan keluarga itu kan panik semua kan. Jadi kemarin itu saat udah keluar penempatan itu antara kepingin resign, karena kan kalau misalnya di BPS kan dari saat kita tamat dari STS ke BPS, lu pengen resign, anyway lu udah tanda tangan surat perjanjian ikatan dinas saat terterima di STS. Iya bener banget. Dan mungkin kayak apa ya, kayak mengganti biaya kuliah, maybe lu harus membayar ganti rugi saat lu lu keluar gitu. Dan kalau zaman gue kemarin itu 200-an juta, Riz, Pak. 200 juta. Wow. Bentar dulu, angkatan sekarang 500 juta. Gitu. Pastilah inflasi ya. Iya, inflasi segala macam gitu kan. Dan kemarin itu mikirnya apa gue resign aja gitu kan, daripada gue berangkat ke tempat apa gitu, atau gue berangkat. Nah, akhirnya gue setelah ya kalau nggak kombinasi dari Tuhan, keluarga, dan melihat perjuangan gue lulus kayak gimana gitu ya ampun, masa 4 tahun gue kuliah dibakar gitu doang kan. Saat teman-teman gue udah mulai nyari kerja, kenapa gue mulai dari nol lagi? Akhirnya pertimbangan seperti itu gue berangkat kayak gitu sih sebenarnya. Berat banyak banget.
Perlu mental-mental yang tough nih kayaknya buat perguruan tinggi tahu kedinasan. banget. Ya gitu. Keren banget Kak Raisa. Wow. Puji Tuhan deh. Duh. Nah nih teman-teman, kalau tadi dengerin Kak Raisa kerjanya di BPS, statistik, dan Kak Alfa kerjanya di tech company yang banyak bersinggungan dengan data. Nih kayaknya mirip nih antara Kak Raisa dan Kak Alfa nih. Sama-sama kerja di bidang perdataan lah ya, bisa dibilang. Sangat erat dengan Bukan data ketik dan ya. Nah, tapi kan kalau Kak Alfa nih kerjanya di perusahaan swasta nih. Kalau dari Kak Raisa sendiri di pemerintahan. Nah, kalau dari Kak Alfa nih boleh diceritain nggak secara singkat IBM tuh perusahaan apa, terus Kak Alfa sendiri mengerjakan apa dan terlibat dalam pekerjaan seperti apa di IBM? Iya, mungkin gue share salah satu project aja kali ya yang mungkin biar bisa kebayang. Oke. Jadi salah satu project yang menarik yang pernah gue ikutin itu terkait dengan comment center. Jadi tadi lu udah jelasin gue bagian data-data kan. Jadi comment center itu teman-teman yang mungkin masih SMA belum pernah dengar, itu adalah kalian bisa bayangin suatu ruangan yang isinya banyak banget chart ataupun angka-angka yang menggambarkan banyak sekali proses di suatu perusahaan. Nah, waktu itu gue bikin sama teman-teman gue project comment center untuk oil and gas. Dan kebetulan gue kebagian di bagian upstream. Jadi upstream ini kalau teman-teman belum pernah dengar dan bayangin itu proses ketika minyak mentah diambil sampai masuk ke kilang. Bagian hulunya berarti ya Kak ya? Ya. Tambangnya. Oke. Nah, jadi ini menarik banget karena gue nggak cuman membuat chart sebanyak mungkin dan angka sebanyak mungkin, tapi juga gue harus bikin cerita antara satu chart dengan chart lainnya, bisa lewat halaman, bisa lewat interaksi antar chart, bisa lewat. Jadi kalau di visualisasi itu ada kayak time frame gitu, kita bisa mainin time frame-nya. Nah, di situ gue melihat ya data ini berperan penting banget sih buat suatu perusahaan. Kayak tadi gue bilang, si pengambil keputusan atau biasanya si level atau ya petinggi-petingginya lah, mereka itu kayak istilahnya perusahaan itu jadi peliharaan mereka sebenarnya. Kenapa gue bilang peliharaan ya supaya lebih mudah dibayangin. Kayak kalian punya misalnya anjing atau kucing, kalian kan harus rawat dan dia akan tumbuh dan kalian juga harus pantau kesehatannya. Nah, kalian bisa lakukan itu dengan bersama dia setiap hari dan melihat apa yang terjadi dengan mata kepala kalian kan. Nah, masalahnya di perusahaan itu nggak semudah itu melihatnya karena banyak sekali divisi dan banyak sekali subproses yang ada di perusahaan. Nah, dari project ini si petinggi-petinggi itu jadi bisa lihat mulai dari minyak itu diambil, berapa yang diambil dan akhirnya yang nyampe berapa, dan bagaimana prosesnya, seberapa besar, seberapa bahaya, itu kerekam semua. Jadi bahaya ini terkait, waktu itu gue ada bikin juga terkait HSE. Apa tuh? Jadi kalau di oil and gas itu kan mereka salah satu pekerjaan yang risknya cukup tinggi ya. Jadi mereka sangat pay attention ke keselamatan para pekerjanya. Nah, jadi petinggi-petingginya juga bisa mantau nih selama mereka mendirikan perusahaan itu atau selama mereka di jabatan itu seberapa safe sih sebenarnya kondisi lingkungan di sana. Wah, itu gue ngeri banget sih karena ya kan gue bisa lihat ke detail-detailnya kan. Nah, jadi ya banyak kejadian segala macam kayak gitulah. Nah, yang menarik ya itu tadi, jadi si pemangku kepentingan atau si orang yang ada di jabatan yang pengambil keputusan tadi jadi bisa melihat, jadi istilahnya bisa ngecek kesehatan perusahaannya, bisa melakukan improvement, bisa bikin ide baru kayak gitu. Jadi membantu para petingginya tadi untuk berpikir sih. Itu yang menarik sebenarnya. Wow. Cool. Nah, itu kan kayaknya prosesnya yang dikerjakan kayaknya rumit banget ya Kak. Sedangkan Kak Alfa sendiri dari jurusan yang tidak berkaitan langsung dengan yang Kak Alfa kerjain nih, transisinya susah nggak sih Kak atau gimana? Ya kalau dibilang transisinya susah sih pasti ya, karena
ya gue tidak melakukan persiapan untuk bidang ini. Ya bayangin aja misalnya waktu itu pertama kali project gue itu adalah banking. Dan gue harus megang atau ngakses server production di bank itu. Ya kalian bisa bayangin misalnya nih gue teledor, pas gue masukin data ke database atau apa, gue ngurangin 01 aja di tabungan nasabah di sana. Kalian bisa kebayang nggak itu bank itu bisa dihabisin sama masa, dan mungkin gue juga bisa dipecat, jadi dampaknya luar biasa. Nah, nah kayak gitu itu yang gue transisinya cukup struggle lah, karena gue harus belajar megang server, belajar tools baru, bahkan OS yang nggak pernah gue pakai sekarang gue pakai. Nah itu jadi ya perjuangan paling berat sih sebenarnya sebelum gue bisa kayak sekarang. Maksudnya gue sudah cukup dengan kemampuan yang dibutuhkan, tinggal mengimprove apa yang kurang atau mengeksplor apa yang mau diperbarui kayak gitu. Wow, keren banget. Nah, kalau Kak Raisa nih tadi Kak Alfa kayaknya udah cerita sharing tentang bagaimana situasinya pekerjaan Kak Alfa di IBM. Bagaimana dengan Kak Raisa itu BPS itu pekerjaannya atau tugasnya apa sih dalam pemerintahan Indonesia, dan Kak Raisa sendiri pekerjaannya seperti apa sehari-hari di BPS? Oke. Jadi BPS itu adik-adik kepanjangannya adalah Badan Pusat Statistik ya. Bukan yang kesehatan itu ya, karena kita suka banget ketukar. BPJS ya. Oh ya. Pernah tuh waktu di kantor mana gitu kan, ketukar paket buat ini dari BPM tuh ya gitu. Itu kan. Lanjut. Jadi BPS itu adalah lembaga pemerintahan non kementerian yang tanggung jawabnya itu langsung ke presiden. Jadi kita tuh bukan di bawah kementerian apapun. Jadi kepala BPS itu langsung dikomando oleh presiden seperti itu. Non-struktural berarti ya Kak? Oke. Iya, non-struktural. Bukan non-struktural ya bilangnya, independen, lembaga independen. Gitu. Dan tugas kita itu sebenarnya mirip banget sama Alpha. Gue juga kaget sih waktu lihat Sesar Alpha dari IBM. Oke, ini kayaknya relate. Jadi sebenarnya sama banget kayak Alpha, tapi kita konteksnya di nasional gitu aja sebenarnya, di pemerintahan gitu. Jadi kita menyediakan data di berbagai bidang sosial, ekonomi, perdagangan, pertanian, dan yang tujuannya itu adalah digunakan untuk menganalisis apa yang terjadi di negara ini, ngambil kebijakan, ngambil keputusan, mau kemana dibawa daerah ini, mau beda stakeholder ya berarti ya? Iya, beda stakeholder aja gitu. Dan seperti yang pernah gue singgung yang tadi gue singgung itu, BPS kan ada skala pusat, dia melihat secara nasional. Kalau BPS provinsi, dia melihat secara satu provinsi itu bagaimana situasi karakteristik datanya, dan juga BPS kabupaten dan kota kayak gitu juga gitu. Jadi kita statusnya adalah instansi vertikal satu lagi. Kita bukan di bawah Pemda, Pemprov ataupun Pemko. Jadi misalnya nih waktu gue dulu di BPS Kabupaten Paniai, yang gue pegang adalah data-data di daerah Paniai, dan tugas gue adalah untuk memberitahu ke dinas, katakan dinas tanaman pangan, dinas pendidikan, dan dinas-dinas lainnya, datanya itu kayak gini loh, data kabupaten ini situasinya seperti ini gitu. Tapi data itu pun ada dua jenis. Data yang memang kita produksi dan data yang kita ambil dari dinas, kita analisis, kemudian kita kembalikan ke mereka gitu. Jadi BPS bisa dibilang bank datanya Indonesia. Seperti itu. Keren banget sih. Keren banget sih. Sebenarnya sama aja kayak yang Alpha kerjakan, tapi cuma beda ranah aja sih gitu. Dan kalau yang dijelasin ke Alpha dan Karaisa, kayaknya sepenting itu ya data ya sekarang ini ya, dan ya apalagi sekarang ini. Cuman pertanyaannya, kalau untuk dari sisi Karaisa nih, dari pemerintahan BPS, apa sih dampaknya Kak tentang data ini, akurasinya dan sebagainya terhadap Indonesia? Jadi gini ya, gue ambil analogi nih, misalnya
Saris pengen buka restoran. Nah, yang lo butuhin kan data di mana daerah yang rame gitu. Daerah yang rame, ya ngapain lu buka restoran di hutan belantara gitu kan. Kemudian lu butuh data juga harga bangunan di daerah yang sudah lu tentukan. Lu butuh data bahan makanan yang ingin dibeli berkala, dan bahan makanan itu diantar ke restoran tempat lo itu butuh berapa biayanya, butuh berapa lama jaraknya, segala macam. Itu semua data kan. Jadi kalau tanpa data-data tersebut, lo nggak bisa buka restoran. Kayak gitu. Jadi sepenting itu gitu. Jadi 24/7 hidup kita sebenarnya itu data sih. Kayak misalnya kita bingung sesuatu, kita browsing di internet. Itu data kan. Nah, tapi gini, gue kayaknya Alfa relate juga deh. Yang mirisnya adalah banyak orang itu demanding doang gitu. Jadi nggak usah jauh-jauh deh, skripsian. Kita semua skripsian dulu pakai data, betul ya? Dan gue yakin satu kali seumur hidup kalian pernah buka bps.go.id, pasti deh. Minimal sekali seumur hidup deh. Minimal sekali ya. Tapi jujur, saat gue nggak tahu ya, mudah-mudahan yang di sini enggak gitu. Misalnya ada ketuk-ketuk pintu di depan, petugas sensus datang untuk meminta data, katakan ingin survei atau sensus. Gue yakin ada di antara pendengar ini yang pura-pura nggak bukain atau mungkin memberi jawaban tapi ya udahlah, asal ada aja gitu. Nah di situ yang kadang-kadang gue pribadi miris gitu. Iya, jadi kita harus paham juga data itu bukan dari BPS-nya yang tada ini data, itu data dari kalian juga yang kita himpun, kita analisa sedemikian rupa yang nantinya digunakan sama kalian juga. Kayak gitu. Iya, setuju banget sih, banget. Bahkan itu terjadi juga nggak cuman untuk skala kalian yang di orang-orang gitu ya. Gue bahkan di perusahaan yang notabene harusnya, misalnya nih kayak gue di oil and gas ya. Terus ada suatu SOP lah untuk mengupdate data misalnya terkait berapa banyak sih minyak di kilang itu. Harusnya itu diupdate kayak 3 kali sehari misalnya. Nah itu ngupdate-nya pada sekali sehari misalnya. Jadi data readiness-nya itu jadi bermasalah. Benar banget. Jadi data itu bisa siap harusnya misalnya tiap jam 11, jam 3, jam 7 malam si pemangku keputusan itu bisa lihat. Jadinya jadi nggak bisa, jadi lihatnya besoknya. Karena baru dimasukin malam. Nah, itu case lain sih, tapi intinya sama. Jadi orang butuh atau orang minta data sebegitunya, tapi untuk menyediakan data juga orang sebegitunya susah gitu. Iya, bener. Gue ngerasain banget soalnya gue pernah di BPS yang daerah gitu, BPS kabupaten kota yang gue masih yang door to door, ikut mengawasi pintu ke pintu, ngetuk-ngetuk rumah orang. Gue ngerasain gitu yang gak dibukain pintu, terus juga kalaupun dijawab juga ngasal, atau yang sambil gue mencatat gitu kan, ibu makannya hari ini makan apa aja, sambil ngeliat jam tangan. Itu tuh sebenarnya gue ngerti banget gitu susahnya, dan mental tuh harus kuat banget. Walaupun gue hari-hari bukan itu ya tugas dan fungsinya di sana, gue mengawasi, gue melihat petugas-petugas sensus dan petugas survei di skala kabupaten kota itu susah banget gitu untuk mengumpulkan data gitu. Awareness-nya untuk data itu menurut gue masih kurang sih di kita. Iya. Wow, data sepenting itu ya Kak. Dan tadi aku keinget sama Kak Alfa bahas soal oil and gas. Aku kayaknya pernah baca di mana gitu, bahkan dia bilang sekarang nih udah bukan minyak lagi nih yang paling mahal kayaknya sekarang, tapi justru data. Nah, mungkin pertanyaanku buat Kak Alfa kalau boleh, mungkin kayak buat aku nih orang yang nggak bekerja di bidang data, orang yang sangat awam lah, kira-kira gimana sih menggambarkan pentingnya data ini Kak buat kami yang nggak berkecimpung di dunia perdataan? Oke, mungkin gue ambil kasus sehari-hari kali ya. Mungkin teman-teman yang di rumah, yang masih SMA mungkin belum kerja, pasti banyak dari teman-teman yang punya smartwatch kan, atau ya kayak Mi Band gitulah misalnya. Nah, di situ kan teman-teman sebenarnya sebagai orang yang mengenerate data
dari diri teman-teman sendiri. Mulai dari teman-teman lokasinya di mana sampai seberapa jauh teman-teman berjalan atau menggunakan public transportasi misalnya. Dan bahkan kalau di beberapa device atau alat-alat yang lumayan canggih, mereka mengukur juga heart rate atau ya untuk jantung gitulah. Oh, detak jantung ya. Nah, sebenarnya ketika kalian melihat data itu sebagai datanya gitu aja, ya itu bisa jadi gitu aja. Cuman kalau teman-teman lebih lihat lagi ketika data itu dikumpulkan dan jumlahnya cukup signifikan dalam waktu tertentu, misalnya ini untuk case kesehatan ya. Untuk misalnya orang-orang yang atau dari keluarga yang punya resiko penyakit jantung. Nah, kalau sebelum ada smartwatch, mereka kan nggak bisa tuh ngira-ngira sebenarnya gue nih sebagus apa sih jantungnya atau sepowerful apa gue bisa berolahraga atau beraktivitas. Karena dulu kan kalau orang sakit jantung ya biasanya ketahuan ya waktu sakit jantung atau orangnya rutin periksa gitu kan. Nah tapi sekarang nggak perlu rutin periksa misalnya, tapi kita bisa pantau lewat data di smartwatch kita. Kita bisa lebih aware, kita bisa lebih peka terhadap kondisi kita sendiri, dan akhirnya kita bisa melakukan perubahan tanpa harus menunggu orang lain atau ya teman-teman kalian menyuruh kalian untuk berubah gitu. Misalnya dalam segi kesehatan ya jadi misalnya rajin olahraga karena ternyata baru jalan 5 kilo tapi capek banget udahan kayak gitu. Something wrong nih gitu ya. Iya. Itu sih paling contohnya sebegitu pentingnya untuk kita, bahkan terkait nyawa kita kan itu. Iya. Wow. Oke, thank you Kak Alfa buat sharingnya. Aku pribadi jadi lebih aware sih, jadi nggak pertama nggak sembarang ngasih data, tapi pun kalau ada data yang aku kasih, ya supposed to be aku akan kasih yang sebenarnya karena entah itu akan sangat berguna buat dia, yang pasti akan sangat berguna buatku gitu ya Kak. Iya. Nah, kalau Kak Alfa dan Kak Raisa masih ingat di episode sebelumnya aku pernah sempat nanya tentang apa sih tujuannya Kak Raisa dan Kak Alfa berkuliah. Nah, kalau kemarin waktu kuliah, sekarang aku mau tanya ketika dalam dunia pekerjaan, apa sih tujuannya bekerja buat kakak-kakak? Mungkin Kak Alfa boleh share nggak Kak? Iya. Mungkin kalau dari gua lebih menekankan ke yang berguna tadi ya. Karena kan ketika kita bekerja ya, kita sekarang benar-benar berinteraksi sama orang, sama lingkungan kita. Kalau dulu kuliah kan mungkin ya masih adalah porsinya untuk buku dan untuk dengerin dosen ngomong gitu kan. Kalau sekarang porsinya benar-benar ya kita ketemu orang dan orang itu benar-benar terdampak dengan apa yang kita lakukan. Itu sih. Jadi makanya kenapa menjadi berguna atau ya bermanfaat buat orang banyak itu jadi tujuan paling utama sih. Prioritasnya lebih naik jadi di atas gitu sih. Compare sama gua dulu kuliah. Mungkin kalau dulu kuliah ya agak kedua atau ketiga kayak gitu. Ya. Nah, ini kita udah sempat kepoin ke Alfa nih sedikit nih Kak. Terus kita dapat info kalau Kak Alfa ini jadi salah satu anggota tim relawan dari IBM kalau nggak salah ya Kak, untuk melakukan sesuatu terkait dengan wabah COVID-19 ini nih Kak, membantu pemerintah kalau nggak salah ya Kak. Boleh diceritain nggak? Iya, menarik sih ini sebenarnya, karena ini berangkat dari kegelisahan gue dan teman-teman di IBM. Jadi waktu itu sekitar bulan Maret ya, masih awal-awal, tapi di IBM itu kita kan perusahaan asing gitu ya, jadi perusahaan swasta, dan secara prosedur itu sudah sangat ketat sih. Jadi keamanan dan kesehatan karyawan itu sangat penting. Jadi kami udah mulai untuk WFH sebelum WFH itu kayak gembar-gembor gitulah. Nah, di situ kami merasa kita kesusahan banget lah secara perusahaan juga nggak bisa bebas ke klien segala macem. Dan ya kita juga miris gitu apa yang terjadi di sekitar kita. Dan kita mau melakukan sesuatu, tapi kebanyakan dari kita juga nggak cukup punya keberanian yang tinggi. Misalnya untuk keluar rumah, untuk bagi-bagi sembako. Itu waktu itu kita benar-benar takut, dan bahkan dari IBM pusat disounding untuk nggak boleh keluar segala macam. Nah, yang bisa kita lakukan adalah, ya kita punya skill, kita punya kemampuan untuk berpikir juga.
Jadi waktu itu kita riset, ya ini nggak pendek sih, sempat seminggu 2 minggu. Akhirnya kita memutuskan untuk oke, kita bantu dari segi pendistribusian logistik. Karena waktu itu yang terjadi adalah banyak orang yang ingin menyalurkan logistik, terutama APD, tapi orang yang memanajemen atau dalam hal ini di Indonesia yang manajemen BNPB ya. Jadi BNPB ini cukup kesulitan dan kewalahan, dan dibantu BUMN yang lain juga kesulitan dan kewalahan untuk ya membagi kemana, membaginya berapa banyak, dan progres pembagiannya seperti apa sebenarnya sejauh ini yang mereka lakukan. Mereka cuman paling bisa mantau dari segi berita kayak gitu kan. Dari segi berita mereka bisa lihat ada yang protes di sana dan di sini. Nah, tapi mereka tuh nggak tahu sebenarnya strategi berikutnya itu yang bagus tuh kayak gimana. Nah, dengan banyak diskusi dengan IBM juga, akhirnya kita putuskan yaudah kita coba bantu di bidang supply chain ini untuk bagian logistik. Kita bikin semacam web aplikasi gitu untuk pendistribusian logistik dan APD, dan juga ngasih mereka kayak semacam ya comment center kecil kali ya, dashboard atau chart gitu, untuk mereka bisa melihat yang demand tuh seberapa banyak sekarang di masing-masing lokasi, terus yang udah fulfill misalnya atau udah keisi, udah tersalurkan itu berapa, dan relawan yang berkontribusi tuh yang masuk BNPB itu ada berapa banyak. Nah dari situ harapannya itu ya kita bisa bantu dalam hal efisiensi sih. Jadi BNPB sendiri sangat bisa terbantu untuk mempercepat mereka untuk melakukan ya hal-hal yang lebih penting lainnya. Kalau mereka kemarin sibuk di nyariin udah sampai apa belum, atau nyariin seberapa banyak yang butuh, sekarang lebih ke misalnya mereka harus mendirikan kayak rumah sakit darurat di mana aja kayak gitu. Jadi lebih tinggi gitu kebutuhan, atau ya lebih strategis. Gitu ya, ya. Itu sih mungkin sekilas yang bisa gua kasih dari apa yang gua lakukan dan teman-teman IBM lainnya lakukan juga. Wow, keren banget Kak Alfa. Wow, di tengah kondisi seperti ini bahkan masih ya seperti yang tadi Kak Alfa bilang sih ya, bagaimana bisa berguna buat orang lain ya kan. Dan teman-teman di IBM itu juga melakukan ini barengan sama mereka ngelakuin project sih. Jadi cukup susah sih karena kita harus mengambil waktu senggang atau waktu Sabtu Minggu gitu. Wow. Thank you. Keren banget, aku juga baru tahu sih. Wow. Nah, buat Kak Raisa nih, sama tadi aku ngutip kayak kata yang dibilang Kak Alfa dalam pekerjaan juga tujuannya bisa bagaimana kita berdampak berguna buat orang lain. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum tahu, jadi Kak Raisa ini pernah nulis buku nih, bukunya keren banget, asik banget, insightful banget. Judulnya PNS Petualang Negeri Sipil. Petualang Negeri Sipil. Nah, ngepoin dari mana kamu? Kak Raisa bekerja di instansi pemerintah tapi tetap kasih waktu bisa buat bikin sesuatu, bikin karya yang bisa berguna buat banyak orang. Boleh ceritain nggak Kak Raisa nih, buku ini tentang apa sih dan gimana perjalanannya bisa sampai ada buku Petualang Negeri Sipil ini? Ya sebenarnya ya gimana ya, ini juga bukan hal yang gue bukan satu hal yang gue rencanain sebenarnya. Jadi ceritanya buku ini prosesnya di tahun 2017 dan itu adalah inisiatif dari salah satu temen gue namanya Kang Andri Saleh yang sekarang bertugas di BPS Provinsi Jawa Barat. Jadi Kang Andri, singkat cerita gue ketemu di salah satu workshop penulisan gitu di tahun 2017 kayaknya. Ya. Bukunya di 2018, gue ketemu Kang Andri itu di 2017 gitu. Jadi dari awal ngajak sampai detik ini kita cuma via WA doang gitu. Karena emang keren juga ya. Iya, via bukunya WA udah doang. Jadi komunikasi cuma WA ya. Iya, cuma via WA karena kan situasinya saat itu gue di Sentani. Sentani itu adalah ibu kota Kabupaten Jayapura dan jauh. Jadi kan gini, gue tahun pertama itu adalah di Kabupaten Paniai. Nah di tahun kedua dan ketiga gue di Sentani, Kabupaten Jayapura. Kalau pernah dengar peristiwa banjir bandang kemarin,
Iya. Oh iya, Sentani. Jadi Ya. itu Sentani gitu. Dan akhirnya gimana jadilah buku itu yang gue bukan nggak ada rencana sama sekali gitu, tapi intinya gue pengen menceritakan ke adik-adik tingkat, ini paling relate sebenarnya ke adik-adik tingkat gue di STIS, kalau penempatan dimanapun itu nggak sehoror itu, dan lo bisa ketemu hal-hal yang lo nggak expect sebelumnya di penempatan lo masing-masing. Jadi sebenarnya intinya cuma pengen sharing doang gitu, karena gue mikir apa gunanya gue ditaruh jauh-jauh tapi nggak ada gunanya gitu. Gue pengen berdampak, gue pengen sharing ke orang-orang, gue pengen ngasih tahu kalau hey, nggak separah itu kok penempatan dimanapun gitu, asal lu punya tujuan yang benar, asal fokusnya itu bukan diri lo, tapi lu datang ke situ di mana langit dijunjung, di situ bumi dipijak, itu bukan sih? Bukan ya? Oke, nanti kita lihat bareng. Coba cari di Google kali ya. Gitu. Itulah. Tapi kita ngerti maksudnya gitu kan. Jadi namanya, intinya sih itu bukan teknis banget tentang profesional gue sebagai pegawai BPS. Mungkin perbandingannya 60-40 kali ya. Tapi intinya gue pengen ngasih tahu aja kalau dimanapun kalian ditempatkan nanti, adik-adik, dimanapun kalian bekerja, nggak harus nyampe ke Papua juga, kalian itu cobalah untuk berdampak sama kiri kanan kalian semua gitu. Kayak kemarin, jadi ceritanya itu lebih ke gimana gue bertemu sama orang-orang setempat, dan jadi kalau tentang buku sih itu aja gitu, nggak yang gue nggak pengen fokusnya di cerita gue nggak pengen yang baca itu jadinya ke sosok gue, nggak mau gitu, tapi lebih ke it's fine kalian mau penempatan di mana aja, berjuang, berkarya, berdampak, 3 itu sih yang pengen gue tekankan gitu. Dan gue yakin banget sih teman-teman yang penempatan dimanapun, mereka itu pasti memberi dampak di daerahnya masing-masing. Kenapa? Kayak contohnya nih, misalnya gue kemarin ikut untuk mengumpulkan data di sensus ekonomi di tahun 2016. Kemarin kan sensus ekonomi 2016 di Kabupaten Paniai. Walaupun kecil, gue berdampak untuk memberikan gambaran bagaimana situasi ekonomi di Kabupaten Paniai di setahun gue kerja gitu. Misalnya ada teman gue yang penempatan di Pontianak, katakan dia di bagian PDRB-nya gitu. PDRB apa ya bilangnya ya, pokoknya pendapatan di daerah tersebut, walaupun dia bukan orang Pontianak asli, tapi dia membantu daerah itu untuk punya gambaran tentang daerah itu sendiri, dampaknya seperti itu gitu. Jadi lebih ke situ sih yang ingin gue tekankan dari novel itu, bukan ke gue nya gitu. Yap. Wow, thank you Kak. Ini kalau aku bisa simpulin dari ceritanya Kak Raisa sama Kak Alfa nih, ada yang mirip-mirip nih, yaitu Kak Alfa dan Kak Raisa ini tetap mengusahakan gimana caranya berdampak dan berguna buat banyak orang dengan apa yang mereka punya. Kayak tadi Kak Alfa cerita, nggak quote-unquote dilarang keluar, nggak berani juga dalam kondisi seperti ini, tapi mereka punya kemampuan, mereka punya platform. Bahkan Kak Raisa yang bikin bukunya jauh di Papua sana dengan bermodalkan platform WhatsApp bisa bikin buku, dan itu bisa dibaca oleh banyak orang, khususnya junior-juniornya Kak Alfa. Ini keren banget, thank you banget Kak Alfa dan Kak Raisa buat sharingnya. Semoga ini bisa semakin kasih semangat buat kita semua nih, buat bisa jadi orang yang berguna dan berdampak buat banyak orang. Amin. Nah, terakhir nih seperti biasa buat Kak Alfa dan Kak Raisa, tadi insights-nya udah banyak banget sebenarnya. Sebagai penutup, ada nggak nih Kak buat pesan-pesan dari Kak Alfa dan Kak Raisa buat teman-teman mungkin yang sedang dalam transisi nih Kak, dari selesai perkuliahan mau masuk ke dunia kerja, ataupun teman-teman yang sedang bergelut di pekerjaannya saat ini. Boleh dari Kak Alfa dulu. Oke, kalau dari gua mungkin ya pesannya
bergeraklah untuk mempersiapkan diri dan mulai berkontribusi. Karena ya Indonesia butuh kalian. Karena suatu negara itu besar bukan karena hanya militernya, tapi juga seberapa besar kontribusi warga negaranya ke negaranya. Jadi orang lain bisa merasakan dan negara juga bisa merasakan. Itu sih paling dari gua. Nggak cuma militernya tapi kontribusi semua warga negaranya. Keren. Thank you Kak Alfa. Kalau Kak Raisa gimana nih Kak? Apa pesan-pesannya Kak? Mungkin ada beberapa ya. Oh boleh. Buat adik-adik, jalani aja satu-satu anak tangganya. Gak usah pusingin pabrik benang kalau anak dombanya itu kalian belum ada gitu. Jadi kerjain aja dulu, hasilnya gimana belakangan gitu. Penting kerjain sebaik-baiknya. Dan yang paling penting berbuat baik sama semua orang. Tapi bukan maksudnya jadi manusia oportunis ya. Poin gue bukan di situ ya. Dan selanjutnya kayak mungkin kemampuan lo itu bisa mendorong lo untuk naik ke atas gitu. Tapi yang bikin lo stay di situ adalah karakter yang baik. Karakter itu yang paling utama. Dan terakhir, mungkin sama kayak Alfa, berjuang, berkarya, berdampak. 3 itu sih. Dimanapun lo ditempatkan. Wow, cool. Berjuang, berkarya, berdampak karena Indonesia butuh kalian. Gitu guys. Yes. Wow. Keren banget ini satu quote dari podcast kita hari ini. Jangan lupa di-share, komen, like, dan subscribe. Wow, ini quote-nya Kak Alfa dan Kak Raisa nih. Wow, ini harus dipajang di semua iklan-iklan di seluruh Indonesia. Warung pecel lele depan. Luar biasa. Semua anak muda Indonesia. Sekali lagi thank you banget buat Kak Alfa dan Kak Raisa. Semoga apa yang kita obrolin bisa berguna pastinya buat yang dengerin, bisa mendapatkan insight-insight baru, bisa mendapatkan semangat yang baru juga. Aku mau kasih sedikit kesimpulan aja melengkapi dari obrolan kita minggu lalu sampai hari ini. Intinya apapun jurusan yang kita pilih, di mana kita berkuliah, di mana kita bekerja, kita harus bisa jadi orang yang berdampak, orang yang berguna, nggak cuman buat diri kita sendiri, tapi juga buat orang lain. Karena apa? Karena Indonesia butuh kita semua. Nah, ini ada satu quote yang keren banget dari temenku, dia aktor peraih Golden Globe Awards, namanya Denzel Washington. Dia bilang, "At the end of the day, it's not about what you have or even what you have accomplished. It's about who you've lifted up and who you've made matter. It's about what you've given back." Itu teman-teman, thank you banget buat udah dengerin episode kita kali ini, Podcast Indonesia. Semangat semua. Jangan lupa bagiin podcast ini, ajak teman-temannya buat dengerin, dan kalau ada yang berkesan buatmu, share di media sosial, dan jangan lupa tag Beneran Indonesia. Sekali lagi thank you Kak Alfa dan Kak Raisa. Thank you, Riz. Stay safe semuanya, sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih Alfa. Bye, Raisa. Dah. Thank you. Dadah.